Salim. Ya, untuk video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi transformasi geometri. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang translasi atau pergeseran, ya kali ini saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Ya, ini model pencerminannya seperti ini. Ya, ini adalah sumbu cerminnya. Ini ada benda segitiga atau bangun segitiga yang dicerminkan. Ya, sifat pencerminannya seperti ini. Jarak satu titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangannya. Ya, kita lanjut dengan materinya. Ya, refleksi atau pencerminan ini adalah transformasi geometri yang kedua. Ya, refleksi atau pencerminan dari suatu bangun geometri adalah proses pencerminan setiap titik pada bangun geometri terhadap suatu titik atau garis tertentu yang disebut dengan sumbu cermin atau sumbu simetrinya, yaitu cerminnya sebagai sumbu simetrinya. Ya, seperti ini. Contohnya ini adalah titik, kemudian yang warna hijau ini adalah cerminnya. Ya, maka jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ya, ini gambar lain. Ya, ini bangun segitiga dicerminkan terhadap suatu garis, ya akan menghasilkan bayangan yang bentuknya terbalik. Pada transformasi refleksi atau pencerminan, jarak sumbu cermin ke bayangan sama dengan jarak sumbu cermin ke bangun semula. Ya, ini tadi penjelasannya, jarak titik ke cermin sama jarak cermin ke bayangannya. Ya, kita langsung bahas yang bagian pertamanya. Ya, karena refleksi banyak bagiannya. Ya, pertama, refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat O 0,0. Ya, ini cerminnya adalah titik O 0,0. Ya, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen. Ya, ini dikasih kode seperti ini. Ya, ini berarti koordinatnya X aksen, Y aksen. Itu dirumuskan dengan ini rumusnya. Ya, A dicerminkan terhadap pusat O itu menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Ya, dengan rumus, ya bayangan dari suatu titik, yaitu ini perkalian matriksnya, ini min 1 0 0 min 1 kali dengan titik yang akan dicerminkan. Ini titik yang akan dicerminkan. Jelasnya ini terbalik saja ini. Ya, untuk lebih jelasnya diperhatikan contohnya. Ya, tentukan koordinat titik bayangan dari titik K min 5,3 dicerminkan terhadap titik O 0,0. Ya, kita gunakan rumus ini. Ya, ini X aksen ke Y aksen sama dengan, masukkan saja ini. Ya, ini rumusnya. Ya, berarti min 1 0 0 min 1, kita masukkan titik ini, titik K. Berarti min 5 3. Ya, setelah itu kita kalikan saja. Ya, kita kalikan saja, maka diperoleh seperti ini. Min 1 kali min 5 berarti positif 5, 0 kali 3 0. Kemudian ini berikut 0 kali min 5 0, min 1 kali 3 min 3. Berarti 5 tambah 0, di bawahnya 0 kurang 3. Ya, sehingga diperoleh hasilnya 5,3. Ya, artinya kalau dicerminkan suatu titik dicerminkan terhadap titik 0,0, maka langsung masing-masing dikalikan saja dengan min. Berarti min kali 5 positif 5, min kali 3 min 3. Jadi itu intinya. Kalau dicerminkan terhadap titik 0,0, jadi masing-masing dikali min saja. Ya, sehingga diperoleh bayangannya seperti ini. Ya, ini gambarnya. Ini titik K dicerminkan terhadap ini. Ya, ini. Ya, diperoleh bayangan K aksen 5, min 3. Jadi masing-masing kali min saja. Kalau ya itu gampangnya. Ya, kita lanjut dengan yang kedua. Ya, yang kedua, refleksi atau pencerminan terhadap titik P, A, B. Jadi bergeser. Tadi di pusat 0,0, sekarang di titik A, B. Ya, ini dirumuskan dengan ini masih cermin terhadap titik pusat
Ya, ini cermin dari titik pusat A, B. Ya, dirumuskan. Ya, ini. Ya, jadi kalau sudah bergeser maka tinggal dikalikan saja begini. 2A kurang X, di bawahnya 2B kurang Y. Ya, masing-masing dikali dengan 2 titik cerminnya, kemudian dikurangi dengan titik yang akan dicerminkan. Ya, contoh. Ya, tentukan koordinat titik bayangan dari titik B 1,-4 dicerminkan terhadap titik P min 3,5. Ya, diperhatikan pembahasannya. Ya, X aksen, Y aksen. Ya, ini berarti 2 dikali ini. Ya, 2 dikali min 3X. Ini A nya kan adalah min 3 dan B nya adalah 5. Berarti 2 kali min 3, kemudian X nya di sini adalah 1. Berarti 2 kali min 3 kurang 1. Dan B nya berarti 2 kali 5, Y nya 4. Ini Y nya 4, berarti kurang 4. Ya, tinggal diuraikan saja. Ini berarti min 6 kurang 1. Ini 10 kurang 4. Berarti diperoleh hasil bayangannya adalah min 7,6. Ya. Ya, ini jika digambarkan, ini pusatnya, ini pusatnya, ini pusat cermin. Ya, ini titiknya dicerminkan maka akan menghasilkan bayangan min 7,6. Ya, seperti ini. Ya, jarak titik ke cermin terhadap cermin ke bayangan itu jaraknya sama. Ya, ini contoh yang kedua, ya cukup mudah. Ya, kita lanjut dengan yang ketiga. Ya, saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel ini, silakan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa terus mengupdate video terbaru dari saya. Ya, kita lanjut dengan yang bagian C. Ya, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Ya, ini sekarang terhadap sumbu X, berarti garis ini sudah berbentuk garis. Pada pencerminan terhadap sumbu X mempunyai bayangan nilai absisnya tetap, berarti X nya tetap. Ordinatnya kebalikannya. Ordinat artinya Y nya. Ya, karena koordinat itu berarti X, Y. Absisnya adalah X, ordinatnya adalah Y. Ini kebalikannya, berarti kalau tadi Y maka dikalikan saja. Itu min Y, namanya kebalikannya. Ya, contoh seperti ini. Ini adalah cerminnya sumbu X. Ini cermin sumbu X, ini A. Ya, ini nya adalah A, min B, misalkan seperti ini, A, min B. Ya, terbalik sebenarnya ini. Di sini A, B, maka di bawah ini adalah A, min B. Ya, dibalik saja seperti ini. Ini adalah A. Sebenarnya ini letaknya di atas, ini di bawah. Ya, itu intinya seperti itu. Jadi pokoknya yang berubah hanya Y-nya saja. Ada B, maka setelah dicerminkan maka menjadi min B. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, ini. Ya, saya langsung saja. Kalau misalnya ini titiknya X, Y, maka bayangannya adalah X min Y. Ya, itu saja intinya. Jadi yang Y nya saja yang berubah, dikalikan saja dengan min. Ya, sebagai contoh, ini contoh 1, tentukan koordinat bayangan dari titik C min 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, jelasnya akan mudah ini. Ya, jelasnya secara gampang, kita langsung saja, berarti C aksen min 3,-2. Ya, seperti ini. Ya, ini kita kalikan, maka langsung saja itu adalah min 3. 1 kali min 3, min 3. Kemudian ini 0. Ya, pokoknya intinya dibalik saja lah. Yang Y nya dikali saja dengan min. Ini tadi 2, maka dikali dengan min berarti min 2. Ya, inilah koordinat bayangannya jika diterminkan terhadap sumbu X. Ya, gambarnya seperti ini. Titik C nya min 3,2. Ya, setelah dicerminkan terhadap sumbu ini, sumbu X, ini sumbu X yang warna hijau, maka akan menghasilkan bayangan C aksen min 3,-2. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X. Ya, tentukan bayangan garis ya. Sekarang garis. Ya, kalau tadi sebelumnya kita bahas tentang titik, sekarang kita bahas tentang garis. Ya, 2X kurang Y sama dengan 5 dicerminkan terhadap garis, terhadap sumbu X. Ya, kita gunakan matriks. Ini rumusnya yang sebelumnya ini. Ya, saya pindahkan kembali rumusnya, berarti Y nya saja yang berubah. Maka ini jelasnya X aksen ke Y aksen maka sama dengan X
koma min y. Ini x koma min y ya. Kita akan jadikan saja ini x koma min y. Ini artinya apa? Ini berarti x sama dengan x aksen, x sama dengan x aksen, dan y ini ada minnya, maka pindah ruas minnya berarti min y aksen. Maka y sama dengan min y aksen. Ya, ini saya rasa paham ini. X sama dengan x aksen dan y sama dengan min y aksen. Ya, ini disubstitusi ke persamaan garis yang ditanyakan ini. Dimasukkan, diganti saja x dengan x aksen, y diganti dengan min y aksen. Sehingga diperoleh seperti ini. X-nya diganti dengan x aksen, y-nya diganti dengan min y aksen sama dengan 5. Ya, itu saja yang berubah. Sehingga diperoleh ini jadi tambah. Ya, maka diperoleh bayangannya ini berarti 2x tambah y sama dengan 5. Ya, tadinya 2x kurang y sama dengan 5, jadi 2x tambah y sama dengan 5. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, ini garis yang akan dicerminkan. Kemudian ya, yang warna hitam ini sumbu x-nya atau cerminnya. Nah, kemudian yang warna hijau ini, ya, warna hijau ini itu adalah hasil pencerminannya. Ya, ini. Misalkan ada titik di sini dicerminkan atas sumbu x, maka bayangannya di sini. Ya, seperti ini penjelasannya. Ya, kita lanjut dengan bagian D, refleksi terhadap sumbu y. Kalau tadi terhadap sumbu x, sekarang terhadap sumbu y. Ya, pada percerminan ini, maka kalau tadi absisnya tetap, maka sekarang yang ordinatnya yang tetap, absisnya yang berubah dikalikan dengan minnya. Ya, seperti ini. Ini a, b, maka yang berubah adalah yang x-nya, maka dikalikan saja dengan min yang absisnya atau x-nya. Ya, atau seperti ini. Ya, x aksen sama dengan min x dan y aksen sama dengan y. Ya, contoh, tentukan koordinat bayangan dari titik D min 4,2 dicerminkan terhadap sumbu y. Ya, sebenarnya otomatis ini adalah 4,2 hasilnya, bayangannya. Ya, ini x aksen sama dengan, ya, kita kalikan sesuai dengan ini prosedur. Ya, maka langsung saja ini min 1 kali min 4, maka positif 4. 1 kali 2 ya 2. Ya, jadi dikalikan saja yang ini, dikalikan saja min yang x-nya atau kebalikannya, maka diperoleh bayangannya adalah 4,2. Ya, ini titik D, ini titik D min 4,2, maka ini terhadap sumbu, ini sumbu y-nya. Ya, ini sumbu y-nya, maka pencerminannya adalah menghasilkan D aksen 4,2. Ya, kita lanjut dengan yang bagian E atau bagian kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, masih garis, ini Y sama dengan X. Ya, pada pencerminan Y sama dengan X menghasilkan absis menjadi ordinat dan ordinat menjadi absis. Ya, X menjadi Y dan Y menjadi X. Ya, ini maksudnya. Ya, contohnya seperti ini. Ini titik A. Ini titik A, A, B, maka bayangannya adalah dibalik saja B, A. Ya. Ini jadi X menjadi Y, X aksen menjadi Y dan Y aksen menjadi X. Ya, langsung contoh. Tentukan koordinat bayangan dari titik A 3,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, otomatis ya pindah tempat saja. A aksen itu berarti min 2,3. Ya, seperti ini. Maka bayangannya adalah min 2,3. Ya, dipindah tempat saja. Ya, cukup mudah untuk yang bagian kelima, refleksi terhadap sumbu Y, garis Y sama dengan X. Ya, ini Y sama dengan X, garis Y sama dengan X yang warna merah ini. Ya, ini saya rubah jadi warna biru muda. Ya, ini. Ya, ini hasil pencerminannya. Ya, kita lanjut dengan yang bagian 6 atau bagian F, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu menghasilkan nilai absis menjadi kebalikan ordinat. Ya, absis kalau misalnya X, maka hasilnya adalah min Y.
Ya, demikian juga ordinat menjadi kebalikan absis. Kalau Y maka menjadi min X. Ya, untuk jelasnya diperhatikan ini. Ya, ini misalkan ini ada A, B, maka dicerminkan maka menghasilkan ini B pindah jadi min dan A pindah ke Y menjadi min. Ya, dikali semua tapi terbalik. Ya. Ya, dirumuskan seperti ini. Ya, X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Ya, itu saja intinya. Ya, contoh. Ya, contoh 1. Ya, kita ambil titik dan garis. Ya, tentukan koordinat bayangan dari titik B 1,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, otomatis adalah ini pindah jadi sini jadi 3 dan min 1. Ya. Ya, jelas ini kita kalikan ini 0 kali 1 0 berarti 0 tambah min 1 kali 3. 3 jadi positif 3. Kemudian ini juga min 1 kali ini yang di bawah ini posisi Y. Min 1 kali 1 berarti min 1 tambah 0. Ya, jadi diperoleh ini bayangannya adalah 3, min 1. Jadi dibalik saja, dikali min kemudian dibalik. Dibalik tempatnya, ditukar tempat. Sini min 3 jadi X dikali dengan min berarti positif 3. Ini pindah jadi Y tapi dikali dengan min berarti min 1. Ya, seperti ini. Ya, ini titik B 3, min 1. Ini titik B 1, min 3, maka dicerminkan terhadap sumbu ini adalah garis Y sama dengan min X. Ya, ini yang warna merah. Ya, ini saya rubah. Dicerminkan maka menghasilkan seperti ini. Ya, ini pencerminannya. Ya, cukup mudah. Ya, diperoleh bayangannya adalah 3, min 1. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua yang berupa garis. Ya, contoh kedua. Tentukan bayangan dari garis 3X tambah 2Y sama dengan 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, saya sengaja ambil sebagian juga untuk garis. Ya, kebanyakan titik. Ya, tapi intinya sama. Tinggal kita gunakan saja rumusnya. Ya, pembahasannya ini rumusnya. Ya, X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Ya, langsung saja ini intinya. X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Ya, sehingga diperoleh Y sama dengan, ya, ini pindah ruas minnya berarti jadi min X aksen. Berarti Y sama dengan min X aksen dan ini juga X pindah ruas minnya berarti X sama dengan min Y aksen. Ya, itu. Ini disubstitusi ke garis yang akan ditentukan bayangannya. Ya, dimasukkan ke ini ke soal. Ya, ini X-nya berarti diganti dengan min Y dan Y-nya diganti dengan min X aksen. Ya, X-nya diganti dengan min Y aksen dan X-nya dan Y-nya kita ganti dengan min X aksen. Sehingga diperoleh ini adalah min 3 Y aksen kurang 2 X aksen sama dengan 6. Ya, ini kalau kita masing-masing kita kalikan dengan min, ya bisa berubah. Ya, ini kita pindah ruaskan dulu, kita pindah tempat X-nya di depan. Ya, sehingga diperoleh ini kalau kita masing-masing kalikan dengan min maka ini menjadi 2X tambah 3Y kali min semua. Ini 6-nya jadi min. Ya, seperti ini. Ini 3X tambah 2Y sama dengan 6 adalah garis yang akan dicerminkan. Kemudian ini adalah sumbu cerminnya. Ya, ini yang merah ini. Kemudian ini adalah bayangannya, menghasilkan bayangan 2X tambah 3Y sama dengan min 6. Ya, kita lanjut dengan yang ketujuh. Ya, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Ya, masih garis terhadap X sama dengan K. Jadi ini sama dengan sejajar dengan sumbu Y. Ya, pindah X sama dengan H. Ya, percerminan terhadap garis X sama dengan H membuat titik absis bergeser sejauh 2H. Ya, bergeser sejauh 2H. Sedangkan nilai ordinatnya tetap, berarti Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Ya, ini titik A, B, maka berubah menjadi 2H kurang A. Ya, B-nya tetap. Jadi yang berubah adalah absisnya atau X-nya.
ini cerminnya X sama dengan H. Ya, atau dirumuskan ya, X aksen sama dengan 2H kurang X dan Y aksen sama dengan Y. Ya, Y nya tetap. Ya, contoh, tentukan koordinat titik bayangan dari titik min 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Ya, kita gunakan saja rumusnya. Ya, X aksen sama dengan, ini berarti ini hanya 1, berarti 2 kali 1 kurang, ya, kurang ini X nya adalah min 2, berarti 2 kali 1 kurang min 2, dan ordinatnya tetap, Y nya tetap. Ya, sehingga diperoleh bayangannya ini 2 kali 1 2, ini tambah 2 4, berarti koordinat bayangannya adalah 4,3. Ya, ini gambarnya. Ini C min 2,3, ini C nya, kemudian ini garis X sama dengan 1. X sama dengan 1 dicerminkan, maka menghasilkan bayangan C aksen 4,3. Ya, ini cerminnya. Ya, hasil pencerminannya. Ya, kita lanjut dengan bagian ke-8 atau bagian H. Ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ya, ini hampir sama dengan X. Ya, berarti yang berubah adalah Y nya. Ya, maka Y nya yang berubah sejauh 2K, sedangkan nilai absisnya tetap. Ya, kalau tadi ordinatnya tetap atau Y nya tetap, sekarang absisnya atau X nya yang tetap. Ya, gambarnya seperti ini. Ini garis Y sama dengan K, ini titik A, B, maka bayangannya adalah A nya tetap dan Y nya yang berubah sejauh 2K kurang B. Ya, atau dirumuskan seperti ini. X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2K kurang Y. Ya, diperhatikan contoh 1. Ya, ini contoh 1, saya ambil titik lagi, kemudian saya variasikan dengan contoh 2 dengan garis. Ya, tentukan koordinat titik bayangan dari titik D min 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Ya, berarti K nya adalah min 1. Ya, jelasnya ini tetap, min 4 nya tetap. Ya, diperhatikan pembahasannya. Ya, ini berarti tetap, kemudian ini 2 kali ini K nya min 1, berarti 2 kali min 1 dikurang, selalu dikurang dengan Y nya. Y nya adalah min 3, berarti 2 kali min 1 kurang min 3. Ya, ini berarti min 4, ini min 2 ditambah 3, berarti 1. Ya, ini min 2 ditambah 3 berarti 1. Ya, berarti koordinat bayangannya adalah min 4,1. Ya, seperti ini. Ini titik D. Ini titik D min 4,3 dicerminkan terhadap garis ini Y, ini sumbu Y nya. Ini 0 1, berarti Y sama dengan min 1. Maka dicerminkan menghasilkan bayangan, ya, ini sumbu cerminnya, menghasilkan bayangan adalah titik D aksen min 4,1. Ya, ini contoh 1. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua berupa garis. Ya, contoh kedua. Tentukan bayangan dari garis X kurang 3Y sama dengan 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ya, pembahasannya, ini rumusnya. Ya, X nya tetap. Ya, Y nya yang berubah menjadi 2K kurang Y. Ya, seperti ini. Maka diperoleh X aksen bayangannya sama dengan X, Y aksen sama dengan 2 kali 3 kurang Y. Ya, ini sama saja dengan ini X aksen, ini X sama dengan X aksen, dan Y sama dengan 6 kurang Y. Ya, kita pindah ruas ini kita ganti saja, tukar tempat. Ini Y nya pindah ke sana, Y aksennya pindah ke sini. Berarti diperoleh Y sama dengan Y 6 kurang Y aksen. Ini dimasuk di persamaan garis pada soal. Ini ya, X nya kita ganti dengan X aksen dan Y nya kita ganti dengan 6 kurang Y aksen. Ya, seperti ini. Ya, kita uraikan, maka diperoleh X aksen sama dengan min 18 ditambah ini min kali min tambah 3 Y aksen sama dengan 16. Setelah itu kita pindahkan ini, min jadi positif, berarti tambah 18, berarti X aksen tambah 3Y sama dengan 24. Ya, ini 6 ditambah 18 24.
Ya, sehingga diperoleh bayangannya itu adalah X tambah 3Y sama dengan 24. Ya, jika digambarkan seperti ini. Ini yang warna biru ini adalah garis yang akan dicerminkan terhadap garis ini. Garis Y sama dengan 3. Yang warna merah kemudian menghasilkan bayangan ini X tambah 3Y sama dengan 24. Ini garis yang berwarna biru muda. Ya, ini. Ya, demikian pembahasan materi transformasi geometri yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Ya, semoga materi ini bermanfaat dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.